Keamanan manusia bukan hanya tentang perlindungan dari ancaman fisik. Itu lebih dari sekedar militer atau terorisme. Apa yang saya lihat, kita sering mengabaikan hak dasar yang harus dimiliki setiap orang. Akses ke makanan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Itu adalah bagian dari keamanan yang tidak boleh diabaikan. Saya setuju, Natal. Secara global, kita melihat banyak ketimpangan yang menciptakan ketidakstabilan. Misalnya, perubahan iklim yang memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Keamanan manusia melibatkan keseimbangan antara perlindungan fisik dan kesejahteraan sosial ekonomi. Negara yang gagal mengatasi ketidaksejahteraan ini akan selalu beresiko mengalami konflik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman fisik itu nyata. Ada banyak negara yang bergulat dengan terorisme, bahkan konflik bersenjata. Keamanan fisik adalah fondasi utamanya. Tanpa keamanan dari ancaman langsung, bagaimana kita bisa berbicara tentang hak-hak yang kamu maksud, Natal? Benar, Elda. Saya ingin menambahkan soal keamanan ekonomi juga memainkan peran yang sangat besar. Ketika penduduk tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak atau pendapatan yang stabil, mereka lebih rentan terhadap pengaruh ekstremis. Keamanan manusia harus mencakup kesejahteraan ekonomi. Tanpa itu, masyarakat akan mudah terperosok dalam situasi yang lebih berbahaya. Tapi bagaimana media memengaruhi persepsi kita tentang human security? Banyak orang hanya melihat kekerasan atau bencana besar yang disorot media tanpa mengetahui konteks yang lebih dalam. Media seringkali membingkai ancaman yang sebenarnya lebih kompleks dan kadang ini justru memperburuk rasa takut di kalangan masyarakat. Apa yang menurut kalian bisa dilakukan untuk memperbaiki pemahaman publik? Itulah masalahnya kan, informasi yang tidak tepat dapat memperburuk ketegangan. Kita membutuhkan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat tentang apa sebenarnya yang mengancam kita. Keamanan manusia tidak hanya tentang ancaman fisik, tetapi juga tentang memastikan masyarakat memiliki informasi yang benar untuk membuat keputusan yang tepat. Saya percaya ini semua tentang pendekatan yang lebih holistik. Human security mencakup berbagai dimensi fisik, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Tidak bisa hanya fokus pada satu aspek saja. Negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang melindungi semua aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam pendekatan ini. Masalah-masalah seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, atau pelanggaran hak asasi manusia seringkali melampaui batas negara, sehingga membutuhkan respon yang kolektif. Tapi, apakah itu realistis? Di lapangan seringkali kita harus memilih apakah kita akan menangani ancaman langsung atau masalah jangka panjang yang lebih kompleks. Di banyak tempat, prioritasnya adalah stabilitas dahulu, baru bisa kemudian memikirkan kesejahteraan jangka panjangnya. Tapi Elda, stabilitas yang hanya mengandalkan kekuatan militer itu rapuh. Kita udah ngelihat bagaimana negara-negara yang mengabaikan pembangunan sosial ekonomi justru lebih mudah dihancurkan oleh krisis. Keamanan manusia yang sejati adalah keseimbangan yang harus dijaga. Jika kita tidak menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial, ancaman fisik pun tidak akan pernah hilang. Mungkin inilah saatnya untuk kita memperluas definisi kita tentang keamanan. Jangan hanya melihatnya sebagai perlindungan dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai kemampuan untuk hidup dengan martabat dan akses terhadap kebutuhan dasar. Jika kita tidak menjaga itu, bagaimana kita bisa mengklaim ada keamanan dalam hidup kita? Terdapat 7 type of security dan contoh ancaman dasarnya. Pertama, ada economic security dengan ancaman dasar, kemiskinan, dan pengangguran yang terus-menerus. Kemudian ada food security, kelaparan, dan juga serta terorisme. Health security dengan ancaman dasar, penyakit menular mematikan, makanan yang tidak aman, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Kemudian terdapat environmental security, degradasi lingkungan, keterbatasan sumber daya, bencana alam, maupun terorisme di lingkungan yang kacau, dan juga polusi yang tidak baik. Kemudian ada personal security, terdapat kekerasan fisik, kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pekerja anak. Kemudian ada community security. Di sini ancaman dasarnya yaitu ketegangan antar etnis, agama, dan identitas lainnya yang bahkan sampai terorisme. Kemudian ada political security dengan ancaman dasar, penindasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam maupun luar negeri. Studi kasus keamanan manusia di Indonesia.
Indonesia negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 270 juta orang, menghadapi tantangan keamanan manusia yang kompleks. Keamanan manusia dalam konteks ini mengacu pada perlindungan hak-hak individu dan mata pencaharian, dan melampaui konsep-konsep tradisional keamanan nasional. Keamanan manusia mencakup keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, maupun politik. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Studi kasus ini mengeksplorasi pendekatan Indonesia terhadap keamanan manusia dengan fokus pada tanggapannya terhadap bencana alam, tantangan ekonomi, dan ketidakstabilan politik, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu. Contoh konfliknya yaitu konflik di Papua. Wilayah Papua yang terletak di bagian barat New Guinea telah mengalami kerusuhan politik dan sipil selama beberapa dekade. Penduduk asli Papua telah lama mengklaim otonomi atau kemerdekaan yang lebih besar dari Indonesia, dan pemerintah Indonesia telah menghadapi kritik atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Dampak pada keamanan manusianya yaitu dengan kekerasan politik dan tindakan keras militer telah menyebabkan pengungsian yang meluas, hilangnya nyawa, maupun penindasan kebebasan dasar di Papua. Situasi ini juga telah memicu ketidakpercayaan warga lokal terhadap pemerintah dan organisasi hak manusia internasional. Sebagai tanggapan dari pemerintah Indonesia, telah berupaya untuk mengintegrasikan Papua lebih penuh ke dalam sistem politik nasional dengan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan, memberikan status otonomi khusus, dan terlibat dalam dialog dengan para pemimpin daerah tentunya. Namun, upaya-upaya ini memiliki hasil yang beragam dalam hal menangani keluhan dan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Terakhir, ada kesimpulan dari kelompok kami menanggapi tentang konflik di Papua. Tantangan keamanan manusia di Indonesia memiliki banyak segi dan saling terkait dengan geografi, ekonomi, lanskap politik, dan struktur sosial negara tersebut. Pemerintah telah membuat langkah-langkah signifikan dalam menangani masalah-masalah ini, khususnya dalam hal tanggap bencana, pembangunan ekonomi, dan perawatan kesehatan. Namun, upaya-upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan, ketegangan politik, dan akar penyebab dari kekerasan guna memastikan keamanan manusia yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman Indonesia menggarisbawahi pentingnya mengadopsi pendekatan holistik terhadap keamanan manusia, di mana penanganan kebutuhan mendesak harus berjalan beriringan dengan strategi jangka panjang untuk perdamaian, keadilan, maupun pembangunan inklusif.